Hai guys. Hai, assalamualaikum. Kami dari Stikip Insan Madani Air Molek, jurusan Pendidikan Matematika. Saya Devi Sandova. Saya Desi Ratnasari. Saya Rifka Maili Hastarin. Hari ini kami akan membagikan video mata kuliah metode numerik tentang interpolasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, metode numerik adalah teknik di mana masalah matematika diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan pengoperasian aritmatika. Metode numerik ini menyediakan semacam sarana untuk memperkuat kembali pengertian kita terhadap matematika. Dalam bidang analitis numerik, ada yang namanya interpolasi. Nah, interpolasi ini adalah metode untuk menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskrit data-data yang telah diketahui. Interpolasi ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada interpolasi linier, interpolasi kuadrat, interpolasi Laurent, dan interpolasi Newton. Nah, di sini kami akan membahas interpolasi linier dan interpolasi kuadratik. Nah, untuk interpolasi linier ini akan dibahas oleh Desi Ratnasari. Dan interpolasi kuadratik akan dibahas oleh Devi Sandova. Hai teman-teman, aku Desi Ratnasari yang akan membahas materi tentang interpolasi linier. Nah, interpolasi linier adalah interpolasi yang memakai sarana garis lurus melalui x0, f0 dan x1, f1. Nah, rumus interpolasi linier yaitu diberikan oleh P1x f0 ditambah x0 dikali f x0 menuju x1, di mana f x0 menuju x1 sama artinya dengan f1 dikurang f0 per x1 dikurang x0, sehingga didapat P1x sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 dikali f1 dikurang f0 per x1 dikurang x0. P1x sama dengan f0 ditambah x dikurang x0 per x1 dikurang x0 dikali f1 dikurang f0. Nah, kita dapatkan rumus dari interpolasi linier yaitu y sama dengan y1 ditambah x dikurang x1 per x2 dikurang x1 dikali y2 dikurang y1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini kita akan membahas contoh soal yang berhubungan dengan jarak dan kecepatan. Jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan, di mana berikut ini menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan. Di sini ada tabel kecepatannya yaitu mil per jam. Ada 10 mil per jam, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Untuk jarak hentinya yaitu 12 feet, 21 feet, 46, 65, 90, 111, dan 148 feet. Jadi, pertanyaannya adalah, perkirakan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 40 mil per jam. Oke. Hai teman-teman, jadi sekarang kita akan membahas penyelesaian dari soal tadi. Nah, di sini kita ketahui kecepatan kita anggap x, lalu jarak kita anggap f. Nah, dari soal nilai x-nya yaitu 45. Maka diketahuilah x0 f0-nya 40,65. Dan X1, F1-nya yaitu 50,90. Nah, dari mana kita mendapatkan ini?
itu merupakan nilai antara 45. Jadi sebelum 45 ada 40 dan sesudah 45 ada 50. Otomatis F0 dan F1-nya di bawahnya, ya kan? Nah, jadi kita masuk ke rumusnya. P1X sama dengan F0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali F1 dikurang F0. Nah, tadi F0-nya kita dapat 65 ditambah 45 dikurang 40 per 50 kurang 40. Nah, tinggal masukkan aja ke rumus yang sudah diketahui tadi, dikali dengan 90 dikurang 65. Lalu kita dapatlah 65 ditambah dengan 5 per 10. Nah, dari mana kita dapat 5 per 10? 45 dikurang 40 sama dengan 5. 50 dikurang 40 sama dengan 10 ya. Nah, dikali 25. 25 ini hasil dari 90 dikurang 65. Lalu kita jumlahkan 65 ditambah 12,5. 12,5 ini didapat dari 5 dikali 25 dibagi 10. Nah, dijumlahkan dapatlah hasilnya 77,5 feet. Nah, maka untuk kecepatan 45 didapatlah jaraknya yaitu 77,5 feet. Nah, mudah kan? Kamu bisa terapkan ini di pelajaran kamu. Halo, saya Desi Sandopa. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik adalah interpolasi memakai sarana P2X yang berderajat paling tinggi 2, yang kurvanya melalui 3 titik yaitu X0, F0, X1, F1, dan X2, F2. Dan untuk rumus interpolasi kuadratik yaitu P2X sama dengan F0 ditambah X dikurang X0, F X0 menuju X1 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1, F menuju X0 sampai X2. Di mana untuk nilai Fx0 sampai X2 ini kita jabarkan lagi sehingga menjadi sama dengan Fx1 menuju X2 dikurang Fx0 menuju X1 per X2 dikurang X0. Dan untuk mencari nilai Fx1 menuju X2 ini kita jabarkan menjadi seperti ini. Fx1 menuju X2 sama dengan F2 dikurang F1 per X2 dikurang X1. Dan untuk mencari nilai Fx0 menuju X1 kita jabarkan seperti ini, yaitu Fx0 menuju X1 sama dengan F1 dikurang F0 per X1 dikurang X0. Baiklah, untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan interpolasi kuadratik, kita akan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah menentukan interpolasi kuadratik yaitu yang pertama, kita tentukan 3 titik input. 3 titik input ini yang dimaksud adalah X0, F0, X1, F1, dan X2, F2. Selanjutnya, kita menentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Dan yang terakhir yaitu kita menghitung nilai Y dari titik yang dicari menggunakan rumus interpolasi kuadrat. Baiklah, kita masuk ke contoh soal ya. Carilah F0,9 dari F0,5 sama dengan 0,479, F1,0 sama dengan 0,841, dan F2,0 sama dengan 0,909. Maksudnya, kita mencari nilai untuk F0,09 dari titik-titik yang diketahui. Penyelesaian. Baik.
Langkah pertama, kita menentukan 3 titik input. Tiga titik input dari soalnya yaitu, maka untuk X0 ini untuk nilai X dan ini untuk F-nya. Ini X0, ini F0. X0 0,5, maka F0-nya 0,479. X1 sama dengan 1,0, F1-nya 0,841. X2-nya yaitu ini 2,0 dan F2-nya 0,909. Setelah kita menentukan 3 titik inputnya, langkah kedua yaitu menentukan nilai X. Dari soal, nilai X-nya yaitu 0,09. X sama dengan 0,09. Langkah ketiga, kita menggunakan rumus interpolasi kuadratik. Rumusnya tadi yaitu P2X sama dengan F0 ditambah X dikurang X0 dikali Fx0 menuju X1 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali F X0 menuju X1 menuju X2. Baik, tadi untuk menentukan nilai ini ada penjabaran rumusnya, yaitu di mana dia F X0 menuju X1 menuju X2 sama dengan F X1 menuju X2 dikurang F X0 menuju X1 per X2 dikurang X0. Bagian yang ini juga kita jabarkan, yaitu penjabarannya F X1, X2 sama dengan F2 dikurang F1 per X2 dikurang X1. Begitu juga dengan yang Fx0 menuju X1. Penjabarannya yaitu F X0 X1, maka dia F1 dikurang F0 per X1 dikurang X0. Oke, baik. Selanjutnya kita tinggal substitusikan. Untuk F X1 menuju X2, F2 sama dengan F2 dikurang F1 per X2 dikurang X1. Kita substitusikan nilai yang sudah diketahui dari langkah pertama tadi. F2-nya yaitu 0,909 dikurang F1-nya 0,841 per X2-nya yaitu 2,0 dikurang X1-nya 1,0. Maka hasil perhitungan ini kita dapatkan 0,068 per 1. Untuk F X0 menuju X1 yaitu F1 dikurang F0 per X1 dikurang X0. Kita substitusikan nilai F1 yang sudah diketahui yaitu 0,841 dikurang 0,479 per X1-nya 1,0, X0-nya 0,5. Maka kita dapatkan hasil perhitungannya yaitu 0,362. Setelah kita dapatkan nilai F X1 menuju X2 dan F X0 menuju X1, maka
nilai dari fx0 menuju x1 menuju x2 sama dengan 0,068 dikurang 0,362 per 2,0 dikurang 0,5. Hasil perhitungannya yaitu negatif 0,294 per 1,5 sama dengan negatif 0,196. Setelah kita dapatkan nilai fx0 menuju x1 menuju x2, kita dapat kita selesaikan dengan P2X dengan rumus interpolasi kuadratik yang tadi ya. Rumusnya yaitu P2X F0 ditambah X dikurang X0 dikali Fx0 menuju X1 ditambah X dikurang X0 X dikurang X1 dikalikan dengan Fx1 menuju ini X0 X1 sampai X2. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui. F0 nya tadi yaitu 0,479 ditambah X0 nya 0,5, nilai Fx0 menuju X1 yaitu ini 0,362 ditambah X dikurang X0, X0 tadi berapa? Yaitu 0,5 dikali X dikurang X1, X1 nya yaitu 1,0, dan nilai Fx0 menuju X1 sampai X2 kita dapatkan yaitu negatif 0,196. Baik, kita selesaikan operasi hitung ini yaitu 0,479 ditambah pengoperasiannya 0,362 kita kalikan dengan X dan juga kita kalikan dengan 0,5. Didapat tadi ya 0,362 X dikurang 0,181. Selanjutnya untuk pengoperasian yang ini X dikurang 0,5 dikali X dikurang 1,0. Ini adalah bentuk pemfaktoran. Maka kita kalikan, caranya yaitu seperti ini. Saya buat di sini ya. Bentuk yang X dikurang 0,5 dikali X dikurang 1,0. Caranya yaitu X dikalikan dengan X dikalikan 1,0, 0,5 dikalikan X, dan 0,5 dikalikan 1,0. Maka kita dapat X kuadrat dikurang 1,0X dikurang 0,5X ditambah 0,5. Kita sederhanakan, X kuadrat sama dikurang 1,5X ditambah 0,5. Didapatlah dia X kuadrat dikurang 1,5X ditambah 0,5 dikurang, saya tulis di sini, dikurang 0,196. Baik, di sini ada yang X kuadrat, ada yang X, ada yang tidak memiliki variabel X. Kita susun dari yang tertinggi yaitu X kuadrat ditambah 0,362X dikurang 1,5X, kita dapatkan negatif 1,138X ditambah penjumlahan dari 0,479 dikurang 0,181
ditambah 0,5 dikurang 0,196, kita dapatkan yaitu 0,964. Selanjutnya kita dapatkan yaitu X kuadrat negatif kali positif kali negatif, maka dia jadi negatif atau min 1,138X ditambah 0,964. Oke, ini baru untuk nilai P2X. Tadi X-nya dia untuk 0,9. Maka dari P2X sama dengan X kuadrat dikurang 1,138X ditambah 0,964 adalah P2 untuk 0,9. Berarti kita ganti setiap X dengan 0,9. 0,9 kuadrat dikurang 1,138 dikali 0,9 ditambah 0,964. 0,9 kuadrat yaitu 0,81 dikali 1,138 dikali 0,9, kita dapatkan dia 1,024 ditambah 0,964. Maka didapatlah hasil dari pengoperasian ini yaitu 0,750. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk F 0,9 itu sama dengan 0,750. Seperti itulah penyelesaian sebuah soal dengan interpolasi kuadratik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Nah, baiklah, itu tadi materi tentang interpolasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.